Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Farhan Hardinata dari jurusan Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah penguasaan rakyat. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Pertama itu periode 1945 sampai 1949, dan yang kedua itu periode 1949 sampai 1959, yang ketiga 1959 sampai 1965, yang keempat itu periode 1965 sampai 1998, dan yang kelima yaitu periode 1998 sampai sekarang. Macam-macam demokrasi yaitu yang pertama berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, dan yang kedua itu demokrasi berdasarkan hubungan. Macam-macam demokrasi yaitu pertama itu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang kedua berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat itu terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara itu ada 4. Pertama itu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, kedua itu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yang ketiga itu demokrasi perwakilan dengan sistem permisahan, dan yang keempat yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Kemudian berdasarkan prinsip ideologinya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat, dan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu pemilik negara adalah rakyat, yang kedua orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan yang ketiga yaitu tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Dan yang terakhir itu harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Ciri-ciri demokrasi yaitu yang pertama adalah adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua yaitu adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga yaitu adanya pergantian penguasa berlangsung secara teratur. Yang keempat itu adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima itu adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam itu adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi yaitu yang pertama adalah negara hukum, dan yang kedua itu masyarakat madani, dan yang ketiga itu aliansi kelompok strategis. Di mana negara hukum ini adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Kemudian masyarakat madani. Masyarakat madani ini yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok, gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.